Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita buka sama-sama Alkitab kita, Yohanes pasal yang ke-20, ayat pertama. Demikian firman Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Yang percaya berkata amin. Hari Jumat yang lalu kita merayakan kematian Yesus, dan hari Sabtu Yesus ada di dalam kubur, dan hari ini Yesus sudah bangkit dari kubur. Amin. Pagi-pagi benar minggu itu hari pertama, pagi-pagi benar kata firman Tuhan, kubur kosong sudah memperlihatkan bahwa Yesus tidak lagi ada di dalam kubur. Saudara, judul firman Tuhan hari ini adalah mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Katakan sama-sama. Mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Sama-sama. Mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Saudara, setiap orang percaya harus mengalami perjumpaan dengan kuasa kebangkitan Kristus. Kalau setiap orang mengalami perjumpaan dengan kuasa kebangkitan itu, maka di dalam diri mereka akan melakukan 3 hal. Yang pertama, katakan sama-sama. Yang pertama, PowerPoint-nya tolong temukan. Bukan itu PowerPoint-nya. Yang pertama yang dia lakukan adalah dia mengalami sukacita dan ingin menceritakan tentang kasih Tuhan. amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Maria pertama kali dia lihat kubur itu. Begitu dia lihat kubur itu, Yesus tidak lagi ada di situ, dan dia dengan sukacita, firman Tuhan berkata Maria bersukacita. Saking sukacitanya, Maria pergi berlari menemui Petrus, menemui saudaranya yang lain, dan dia cerita, Yesus sudah tidak ada lagi di dalam kubur. Ayo berlari. Mereka berlari semua kepada kubur itu, dan mereka penasaran apakah betul apa yang Maria katakan. Setelah sampai di situ, Petrus yang duluan sampai dia mati. Yesus tidak ada lagi, yang ada hanya kain dan kubur kosong.
Yang pertama yang dilakukan Maria, dia berlari memberitahukan kepada orang lain tentang kebangkitan itu. Haleluya. Dan semua orang yang sampai di kubur itu, mereka termangu-mangu, mereka heran dan kagum dan penuh penasaran, di mana Yesus? Mereka tenggelam di dalam realita kebangkitan. Yang perlu kita renungkan, saudara-saudara, apakah saudara dan saya sudah mengalami kuasa kebangkitan? Sudah mengalami jumpa dengan kuasa kebangkitan? Kalau saudara sudah mengalami itu, engkau pasti penuh dengan sukacita seperti Maria alami. Dan dia selalu ingin menceritakan tentang kebangkitan itu kepada keluarga, teman, dan kepada semua orang di sekitarnya, supaya mereka tenggelam di dalam realita kebangkitan itu. Saudara, sampai hari ini sangat banyak orang yang tidak punya kerinduan untuk menceritakan tentang kasih Yesus kepada orang lain. Survei yang dilakukan oleh Josh Barna, setelah diteliti sekian banyak orang Kristen di seluruh dunia tentang seberapa banyak orang Kristen yang punya kerinduan untuk berbagi imannya kepada orang lain, ternyata ditemukan sangat sedikit orang Kristen yang punya beban, punya kerinduan untuk pergi menceritakan tentang imannya kepada orang lain. Ketika saya melihat dan mendengar itu, saudara-saudara, betapa ngerinya, saudara-saudara. Semakin zaman semakin kesini, generasi semakin kesini, semakin tidak tertarik untuk menceritakan tentang imannya kepada orang lain. Saya tidak tahu apakah saudara yang ada di tempat ini, apakah saudara punya hati seperti Maria ingin menceritakan kebangkitan itu kepada orang lain. Haleluya. Kalau tidak, berarti kau belum mengalami kuasa kebangkitan itu. Setiap orang yang mengalami, tidak mungkin dia tidak punya hati untuk pergi bersaksi. Tidak mungkin. Pasti dia punya hati yang menggebu-gebu untuk menceritakan tentang imannya kepada orang lain. Kalau kita belum mengalami itu, iman kita perlu dipertanyakan, perlu diuji lagi. Kita perlu lebih dalam, saudara-saudara. Kita ambil komitmen di hari Paskah ini, saudara-saudara. Apa yang dilakukan Maria, dia pergi berlari kepada temannya, dan seluruh temannya datang ke kubur itu, dan mereka di situ tenggelam di dalam realita kebangkitan itu. Bisakah saudara mengajak teman saudara, keluarga saudara, mengajak orang lain untuk tenggelam di dalam pemahaman pengertian tentang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat untuk semua orang? Amin. Yang kedua, saudara-saudara, ketika seseorang mengalami jumpa dengan Yesus, yang kedua yang dia lakukan adalah dia tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh masalah, melainkan dia penuh dengan pengharapan. Haleluya. Tahukah saudara, Maria ketika dia lihat kubur kosong, lalu dia sedih dan dia duduk di situ dan dia menangis, dia meratap, Yesusku di mana? Dia putus asa.
Lalu ketika dia meratap, dia menangis di situ. Kemudian ada 2 orang malaikat, dia datang kepada Maria, dan Maria berkata, "Hei, apakah kamu tahu di mana Yesusku?" Lalu dia bilang, malaikat yang 2 orang itu berkata, "Hei." Dan Maria saat itu, saudara, disadarkan bahwa sesungguhnya pribadi yang ngobrol dengan Maria itu, dia adalah Yesus yang telah bangkit. Amin. Ketika Yesus berkata, "Hei Maria, Maria." Ketika Yesus berkata, "Maria," tiba-tiba Maria sadar dan dia tahu suara itu suara Yesus, dan dia berbalik dan berkata, dan dia ingin memeluk Yesus, tapi Yesus berkata, "Hei, jangan peluk aku belum naik ke surga." Dan ketika saat itulah Maria sadar bahwa Yesus sesungguhnya tidak hilang, tetapi Yesus bangkit dari kematian. Saudara-saudara, haleluya. Ketika seseorang mengalami perjumpaan dengan kuasa kebangkitan, saudara-saudara, dia tidak membiarkan dirinya dikuasai masalah, tetapi dia penuh dengan pengharapan. Saudara, siapa di sini yang tidak punya masalah? Yes, Hanya Pak Handoy. Amin. Semua orang punya masalah. Beberapa waktu yang lalu saya sampaikan di Langgerong, semakin kita pikirin itu masalah, semakin kita tenggelam di dalam masalah itu. Semakin kita renungkan, semakin kita tenggelam. Lama-lama kita pukul juga kepala kita dan berkata, "Stres aku." Lama-lama orang bisa gila. Orang bisa gila, bisa gantung diri gara-gara apa? Masalah. Sebenarnya masalah itu ada di mana? Sebenarnya pengaruh masalah itu yang paling berat itu di sini. Pikiran. Orang yang tidak bisa mengendalikan pikirannya itu bisa gila. Bilang sama sebelahmu, jangan sampai gila. Jangan sampai Haleluya. Orang yang punya hutang banyak itu bisa gila, bisa bunuh diri. Apalagi sampai pinjol. Orang yang terjebak dalam pinjol itu banyak yang bunuh diri, saudara-saudara. Kenapa? Bayar hutang, dia pinjol dari sini, pinjol dari sini. Banyak aplikasi yang menawarkan pinjol. Pinjam dari sini, tutup sini, kemudian pinjam dari sini, tutup sini. Lama-lama dia dikejar-kejar. Berat. Kalau dia nggak bisa bayar, lama-lama dia gantung lehernya. Haleluya. Masih ada harapan di dalam Yesus. Amin. Jangan tenggelam di dalam masalah. Ya. Buka mata dan lihat Tuhan yang besar. Maria dia tenggelam, dia menangis dan meratapi. Ketika Yesus datang baru dia sadar, "Hei, sadar!" Dan dia sadar bahwa Yesus ada bersama dengan dia. Amin. Dia tidak pernah tinggalkan saudara. Amin. Amin. Efesus 1 ayat 19 dan 20, saudara-saudara, ini pengharapan buat kita. Efesus 1 ayat 19. Efesus 1 ayat 19. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara. Begini. Dan dari ayat 18, dan supaya ia menjadikan mata hatimu apa? Terang. Jadi kalau mata hati kita terang, berarti kita bisa melihat. Kalau tidak, kita nggak bisa melihat. Agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kaya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi siapa? Siapa orang-orang kudus? Siapa orang kudus? Kita semua. Betapa apa tadi dikatakan?
ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi siapa? Bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Amin. Dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Ini berbicara tentang bahwa kuasa kebangkitan itu bekerja di dalam setiap orang yang percaya. Amin. Tahukah saudara, ketika Yesus dikubur, orang Yahudi yang mengubur Dia, mereka mengira bahwa Yesus mati selamanya. Tetapi maut tidak berkuasa atas Yesus. Haleluya. Amin. Kuasa kebangkitan yang membangkitkan Yesus dari kematian itu bekerja di dalam diri setiap kita. Amin. Masalahmu seberat apapun, ada mujizat. Amin. Sesulit apapun, percayalah, kuasa kebangkitan itu sanggup memberikan harapan bagi setiap kita. Amin. Asal engkau tidak murung terus, asal engkau tidak melihat masalah terus, tapi kalau engkau lihat betapa besar kuasanya, engkau pasti akan melihat pengharapan dan kemuliaan. Amin. Haleluya. Amin. Ambil waktu hari ini, kesempatan hari ini, untuk engkau sadar, tinggalkan semua masalahmu dan datang kepada Yesus. Amin. Saya berdoa hari Paskah ini, saudara, menjadi sebuah hari yang bersejarah. Mulai tahun ini kita ambil keputusan, Tuhan, aku mau sadar. Amin. Amin. Kenapa orang tidak mau datang ke gereja? Karena ada masalah. Kalau dia punya masalah, kemudian nggak datang ke gereja, apa masalahnya semakin selesai? Justru semakin engkau jauh dari Tuhan, masalah semakin menghempit hidupmu. Tapi kalau engkau memutuskan datang kepada Yesus, paling tidak engkau dengar firman Tuhan, paling tidak engkau dengar puji-pujian penyembahan. Amin. Sebab ada kuasa Allah bertata di atas puji-pujian Amin. umatnya. Semakin engkau biarkan dirimu menjauh dari Tuhan, percayalah engkau tidak semakin kuat. Engkau harus memutuskan, aku mau melangkah, aku mau berjalan. Sekalipun masalahmu tidak kunjung selesai, tetapi aku percaya engkau akan melihat mujizat pertolongan dari Tuhan. Amin. Tidak selamanya engkau dibiarkan Tuhan. Saya terlalu percaya itu. Tahun ini saya berdoa menjadi tahun pengharapan mujizat buat saudara, buat setiap kita. Asal engkau mau mengarahkan hati, mata kita kepada Dia. Tinggalkan yang lalu, semua kegagalan yang lalu, tinggalkan, lupakan. Mari berlari kepada Tuhan. Saya percaya tahun ini kau mau lihat perkara-perkara yang besar. Jangan meratapi diri, jangan menasihani diri, berlari kepada Yesus. Berlari kepada Yesus. Saudara, orang lain terbatas menolong kita. Pengharapan kita bukan sama manusia, pengharapan kita dari Tuhan. Amin. Kalau kita berharap sama Tuhan, Tuhan bisa gerakan siapapun untuk menolong kita. Tapi kalau kita berharap kepada satu orang, orang itu akan mengecewakan kita. Berharap kepada orang itu tidak tolong kita, kita menjadi kecewa. Tapi kalau kita berharap kepada Yesus, Dia terlalu banyak orang yang Dia bisa perintahkan untuk menolong dan memberkati kita. Amin, saudara. Arahkan hati dan mata kita kepada Yesus. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah seseorang yang mengalami jumpa dengan kuasa kebangkitan, yang dia lakukan adalah dia pergi mencari yang terhilang seperti Yesus lakukan dan perintahkan. Amin. Amin.
Saudara, ketika Yesus bangkit dari kematian, para murid berkumpul di satu tempat, di satu ruangan. Dan minggu pertama, ketika mereka berkumpul, Yesus datang di tengah-tengah mereka. Yesus tiba-tiba nongol dari tembok, padahal semua terkunci. Mereka sedang ketakutan dan mengunci semua, dan mereka berkumpul, mereka berdoa di situ. Tiba-tiba Yesus datang di ruangan itu, mereka kaget. Lalu, siapakah orang yang tidak hadir di ruangan itu waktu itu? Thomas, salah satu murid Yesus, tidak hadir dalam ibadah minggu pertama, dalam minggu itu. Saya tidak tahu kenapa Thomas tidak hadir dalam ibadah. Apakah karena dia banyak masalah? Apakah karena dia kerja, pulangnya sore? Saya tidak mengerti Thomas kenapa tidak hadir. Tapi yang menarik, mereka mencari Thomas yang tidak hadir. Minggu depannya, orang-orang yang ada di ruangan itu setelah ibadah itu, mereka pergi mencari, mengunjungi Thomas. Hei Thomas, di mana engkau? Oh, kami ketemu Yesus kemarin. Kenapa kamu tidak ikut ke gereja? Coba kalau kamu ikut ke gereja, pasti kamu diberkati. Kamu kan kehilangan berkat toh. Kami semua senang, kami semua bersuka cita. Oh, mujizat kami alami. Kamu kan tidak ikut ke gereja, makanya datang minggu depan. Amin. Bilang sama sebelahmu, setiap minggu datang ibadah. Haleluya. Rick Warren berkata, reach one more for Jesus. Artinya, Rick Warren itu punya bapak pendeta, dan ketika di akhir hidupnya, di masa tua, dia sudah sangat tua. Sebelum dia mati, kata-kata terakhir yang keluar dari mulutnya, yang dipesankan kepada anaknya yang bernama Rick Warren, dia bilang, Rick Warren anakku, reach one more for Jesus. Lalu dia meninggal. Dia katakan, selamatkan satu orang lagi buat Yesus. Thomas, walaupun dia seorang diri, tetapi satu jiwa sangat berharga bagi Tuhan. amin. Amin. Tidak mungkin ada jiwa tanpa satu, betul nggak? Tidak mungkin ada 3 jiwa tanpa satu. Tidak mungkin ada 100 orang tanpa satu. 1 tambah 1 tambah 1 jadi banyak. Reach one more for Jesus. Amin. Pertanyaannya, pernahkah saudara melihat kiri kananmu kosong, tidak hadir orang, 1 orang, kemudian engkau bertanya, di mana ya orang ini? Kenapa tidak hadir? Lalu pernahkah saudara dan mengunjungi orang yang tidak hadir dalam ibadah kita? Pak, itu kan tugasnya Pak Gembala. Itu yang sesat. Haleluya. Iya. Saya mengunjungi, saya mengunjungi. Tapi Tuhan bilang upahmu besar di sorga. Saudara mau terima upah di sorga? Amin. Lakukan hal yang sama, saudara-saudara. Yesus berkata, kalau engkau berjumpa dengan kuasa kebangkitan, engkau harus punya hati mencari yang terhilang. Saya percaya kita tahu berapa banyak orang yang lama tidak datang ibadah, yang mundur dari gereja.
Pernahkah saudara punya hati untuk pergi mengunjunginya? Pernahkah engkau ingin tahu di mana rumah bapak itu, rumah ibu itu? Jangan-jangan saudara jemaat yang ada di sini masih banyak yang tidak mengerti di mana rumahnya Pak Untung. Suatu saat ketika Pak Untung tidak datang, saudara tidak pernah akan berkunjung ke sana. Kenapa? Karena saudara tidak tahu rumahnya. Kalau kita disuruh memberitakan Injil kepada orang seberang, kita takut. Paling tidak, teman gereja dikunjungilah, didoakanlah, dibangkitkanlah imannya. Amin. Itu pelayanan, saudara-saudara. Lalu kemudian minggu keduanya, minggu pertama tadi Thomas tidak hadir. Lalu minggu kedua Thomas hadir. Ketika Thomas hadir, Thomas berkata, kalau aku tidak tusukkan tanganku ke tangan Yesus yang berlubang, aku tidak percaya. Thomas susah untuk percaya. Lalu Yesus berkata apa? Thomas, minggu depan kamu datang lagi ibadah. Minggu depan aku tunjukkan kepadamu tangan yang berlubang. Kenapa nggak hari itu Yesus langsung bilang, Thomas, gini. Tapi saya baca Alkitab, saya penasaran. Tuhan bilang, minggu depan kamu datang lagi ibadah. Nanti minggu depan kamu akan tusukkan jarimu ke tanganku. Amin. Dia membuat Thomas penasaran untuk datang minggu depan. Mestinya saudara penasaran juga untuk datang ibadah minggu depan. Amin. Minggu depannya saudara-saudara, Thomas datang lagi, saudara-saudara. Ketika datang, lalu Yesus berkata, Thomas, tusukkan jarimu. Lalu Thomas tusukkan jarinya dan berkata, Yesus, aku sekarang percaya bahwa engkau sudah bangkit. Lalu Yesus berkata, Thomas, berbahagialah engkau karena engkau melihat lalu percaya. Tetapi lebih berbahagia orang yang tidak melihat tapi percaya. Amin. 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 Yesus meyakinkan Thomas, sekalipun kamu tidak melihat aku, yakinlah bahwa aku hidup dan aku bangkit dari kematian. Dan dia sebenarnya juga meyakinkan saudara dan saya, yakinlah bahwa Yesus itu hidup buat saudara. Yakinlah bahwa dia sudah bangkit dan siap tolong apapun masalah saudara. Amin. Amin. Lalu Thomas menjadi sungguh yakin kepada Tuhan. Itu Thomas. Kemudian ada satu orang lagi yang namanya Petrus. Tahukah saudara, ketika Yesus mati, Petrus dia berkata kepada temannya, ayo kita kembali menangkap ikan. Terus dia pergi bersama temannya, dia pergi ke pantai dan mereka menangkap ikan, saudara-saudara. Kenapa Petrus memutuskan kembali kepada profesinya yang lama? Tahukah saudara, Petrus dulu dipanggil Tuhan di mana? Di Danau Galilea. Ketika dia sedang mengambil ikan, menjala ikan, Yesus datang. Petrus, mulai hari ini aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Ikut aku. Petrus ikut Yesus. Tapi ketika Yesus mati, Petrus berkata, udahlah, Yesus sudah mati, kita kembali mencari ikan. Tapi tahukah saudara, ketika Yesus bangkit dari kematian, Yesus pergi mencari yang namanya Petrus. Dia cari di pantai. Dia lihat di mana itu si Petrus. Oh, Petrus sedang mengambil ikan. Lalu ketika Petrus dan Yohanes berkata, Petrus,
Itu sepertinya Yesus itu. Apa ya? Kemudian Petrus dia tiba-tiba diambil pakai bajunya karena dia telanjang. Kemudian Yesus bilang, "Hei, sini." Kemudian mereka keluar. Lalu Yesus bilang, "Adakah ikan?" "Ada." "Ayo sini kita bakar ikan, kita makan sama-sama." Yesus makan ikan bakar bersama dengan mereka. Keren kan? Sekali-sekali aja saya makan ikan bakar. Saya pasti senang. Kita betul. Haleluya. Tahu gak saudara? Lalu Yesus setelah dikasih makan ikannya, lalu Yesus dia lihat mata Petrus. "Apakah kamu mengasihi aku?" Petrus berkata, "Iya Tuhan, aku mengasihi." Kemudian dia diam sebentar. Lalu dia makan ikan. Lalu dia lihat lagi, "Petrus, lihat dulu aku." Lalu dia tanya, "Apakah kamu mengasihi aku?" "Iya Tuhan, kan ku bilang tadi mengasihi." Lalu Yesus manggung-manggung. Kemudian dia ambil lagi ikan, dicolekkan ke sambalnya, makan. Lalu Yesus dia lihat lagi, "Petrus, apakah kamu mengasihi aku?" "Tidak dong. Kan ku bilang tadi, udah ketiga kali kau bilang." Lalu Yesus bilang, "Kalau kau mengasihi aku, gembalakanlah domba-domba aku." "Iya Tuhan." Saudara, 3 kali Yesus ngomong, ketiga kalinya Petrus baru sadar bahwa Yesus sebenarnya mau manggil kamu kembali kepada panggilanmu, penjala manusia. Kamu bukan penjala ikan, kamu penjala manusia. Amin. Saudara, seolah-olah Yesus bilang begini kepada Petrus, "Petrus, ada panggilan di dalam dirimu untuk panggilan menjadi hamba Tuhan. Sekalipun ada masalah yang besar menggoncang hidupmu, panggilan itu tidak pernah bisa hilang. Panggilan itu tetap ada di dalam dirimu. Kamu harus kembali kepada panggilanmu, penjala manusia." Dan disadarkannya Petrus, dan saat itu juga Petrus merenung dan dia sadar bahwa dia sudah meninggalkan panggilannya, dan dia nangis. Mungkin dia menangis dan dia berkata, "Aku mau kembali." Dan tahukah saudara, Petrus dipenuhi Roh Kudus. Setelah Petrus dipenuhi Roh Kudus, Petrus dia khotbah, 3.000 orang bertobat. Haleluya. Kemudian Petrus dipakai Tuhan untuk membangkitkan orang yang mati. Siapa namanya? Siapa nama orang yang dibangkitkan Yesus dari kematian? Dorcas. Dorcas sudah mati, kemudian Petrus dia datang, dia menghidupkannya. Kemudian ketika si Petrus lewat ke bait Allah, dia melihat orang lumpuh di situ 40 tahun. Dia mengemis, dia minta. Lalu Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang aku punya aku berikan kepadamu." Dia pegang tangannya, "In the name of Jesus, berjalan!" Dan orang yang lumpuh 40 tahun dia berjalan dan berlari, dia melompat-lompat. Mukjizat terjadi. Amin. Kemudian Petrus ketika dia berdoa puasa, kemudian tiba-tiba Cornelius, orang Yunani yang tidak percaya Yesus, disuruh Tuhan panggil itu Petrus datang ke rumahmu. Lalu si Cornelius dia mengumpulkan seisi rumahnya orang-orang yang tidak percaya, dikumpulkannya, "Ayo kita kumpul di sini karena saya mau panggil si Petrus, si hamba Tuhan itu. Dia punya kabar baik yang dia mau sampaikan kepada kita. Ayo duduk, cepat, dia sudah datang." Kemudian Petrus dia datang ke rumah itu. Lalu Petrus berkata, "Kenapa saya diundang ke sini?"
Kornelius berkata, ada kabar apa yang Bapak ingin bawa? Kenapa Tuhan suruh kami panggil engkau? Oh, saya siap akan sampaikan kabar baik buat kalian semua. Apa itu? Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Kalau engkau tidak percaya Yesus, engkau tidak selamat. Tapi kalau engkau terima Yesus, hari ini engkau juga akan terima baptisan Roh Kudus. Dan malam itu mereka dibaptis Roh Kudus, semua berbahasa roh, dilawat Tuhan. Dan itulah pertama kali orang Yunani terima Yesus. Kenapa? Karena Petrus dia kembali kepada panggilannya menjadi penjala manusia. Maukah saudara ambil bagian yang ketiga ini? Diutus Tuhan mencari yang terhilang. Amin. Saudara adalah utusan Tuhan. Kita utusan Tuhan. Diutus ke pasar Gondang, diutus ke Paduraksa, diutus kemana lagi, saudara? Betapa hebat sebenarnya gereja Pemalang ini. Diutus ke segala pelosok. Di mana saudara pergi, di sana kabar baik diberitakan. Di mana saudara ada, di situ mukjizat terjadi lewat saudara dan saya. Kita bangkit berdiri, kita datang pada Tuhan.